Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa safiyyu wa khaliluhu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Oke, kita melanjutkan tadabbur kita terhadap surah Hud. Kita masuk di ayat yang ke-50. Kita mulai memasuki kisahnya Nabi Hud alaihissalam. Yang pertama, surah Hud ini menceritakan tentang 7 kisah para nabi, ya. Jadi ada 7 nabi. Kemarin kita sudah bahas Nabi Ibrahim, sudah bahas Nabi Nuh dan seterusnya. Tapi yang menarik, Nabi Hud dipakai menjadi nama surah ini. Tentu ini adalah satu hal yang istimewa karena hendak menekankan cerita Nabi Hud di dalam surah ini, gitu ya. Jadi, dan menarik kalau nanti kita pikirkan, para ulama melihat tidak ada mukjizat Nabi Hud yang spektakuler, katakanlah ya, seperti Nabi Musa katakanlah yang membelah Umi, tolong dibuka ini, tidak ongkap Mi, membelah lautan misalnya, Nabi Isa yang menghidupkan orang mati, Nabi Soleh misalnya ada Naqatullah, unta betinanya Nabi Soleh. Untuk Nabi Hud kita tidak dapati mukjizatnya, ya dah. Apa mukjizatnya Nabi Hud? Nah, tetapi yang menarik justru Quran memberikan penegasan tentang penting, signifikan dan uniknya Nabi Hud alaihissalam sampai dinamakan menjadi nama kitab. Ternyata kalau kita perhatikan, Nabi Hud itu salah satu nabi yang diutus kepada kaum yang amat sangat well established, seperti Nabi Musa ke Mesir. Lah, umatnya Nabi Hud ini adalah disebut oleh Al-Quran dengan Iramadatil imad alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad, dan seterusnya itu. Bangsa Iram, ya, atau keturunannya Ad, ya, masih keturunan Ad. Ada para ulama nanti membedakan ada Ad pertama sama Ad yang kedua. Tapi yang menarik kalau kita perhatikan, ternyata sangat istimewa umatnya Nabi Hud itu, karena saat itu di dunia ini belum ada komunitas sebagaimana atau masyarakat atau negara seperti umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud maksud saya, yang bisa membuat bangunan-bangunan dengan pilar-pilar bim-bim yang sangat kokoh, yang kemudian menarik para arkeolog untuk meneliti, karena baik Quran dan Bible itu mencatat adanya satu bangsa yang kalau sekarang yang superpower seperti katakanlah Babilonia, seperti Amerika Serikat kalau sekarang, atau seperti Firaun dulu. Nah, di mana lokasinya itu? Tahun 30-an itu menarik, beberapa peneliti itu membuat foto kepada di daerah Oman, kalau sekarang masuk daerah Oman, ternyata mereka melihat di tidak tahu berapa kilo atau berapa ratus meter atau ribu meter dari gurun pasir itu, mereka melihat sisa-sisa bangunan, atau dari foto itu nggak tahu saya apa jenis fotonya itu yang bisa memfoto semuanya. Sekarang kan teknologi sudah gitu deh, bisa ketahuan mana ada emasnya dan seterusnya. Jadi ketahuan ada pilar-pilar yang sangat menjulang tinggi, ya. Dan akhirnya di beberapa kemudian dilakukan eksplorasi, ketemulah yang sekarang masih ketemu itu baru benteng-benteng luar begitu. Seperti kalau sampean ke Mojokerto ketemu ini dianggap benteng luarnya Mojopahit dan seterusnya. Nah, kalau di Oman sekarang sudah jadi situs observasi. Nama kotanya disebut dengan Wubar. Wubar pakai wawu ya. Dan karena menurut data arkeolog bahwa kota ini amat sangat hebat dulu, besar, tetapi semuanya tenggelam oleh pasir. Ya. Nah,
Kamu kalau belajar Plato dulu ya di Yunani, itu dulu kan ada cerita tentang kota tua, kota yang sama seperti Amerika Serikat katakanlah ya, atau kota terbesar di dunia dulu, yang sangat maju pada zamannya dan seterusnya, tapi kemudian ditenggelamkan, hilang tiba-tiba. Satu negara itu hilang karena ketutup tsunami, ya. Makanya terus di bawah laut, dinamakan dengan Plato menulis negeri itu adalah Atlantis. Nah, banyak arkeolog menyatakan Atlantis itu dulu ada di Jawa dan seterusnya. Sampai film Aquaman, ya. Kalau sampai nonton film Aquaman, negerinya apa namanya? Atlantis. Karena dari situ. Lah, negerinya Nabi Hud, kalau ada Atlantis yang ada of the sea, karena ketutup air laut, nah, para ulama arkeolog itu menemukan satu negara yang juga spektakuler dulu, tapi semua terbenam dengan pasir, disebut dengan dan dikenal kalau dalam bahasa Inggris sebagai the Atlantis of the Sand. Jadi Atlantis, yang satu ada Atlantis hilang di lautan, yang satu ada Atlantis hilang karena ketutup gurun pasir. Lah, Atlantis of the Sand itu adalah umatnya Nabi Hud. Nah, makanya kita bisa melihat, berarti pasti istimewa karena ini satu negeri yang amat sangat hebat. Lah, Nabi Hud itu diutus ke sana. Ya. Mari kita lihat kisahnya dari ayat yang ke-50 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda. Wa ila 'adin, dan kepada kaum 'Ad ya. Namanya kaum 'Ad. Kenapa? Ya karena pendiri awalnya itu 'Ad. Seperti dulu kan begitu toh, Rek. Nama negara itu kalau sama seperti dalam antropologi itu kan ya dari orang awalnya itu, dari individu, lahir family jadi band jadi grup jadi terus gitu sampai jadi masyarakat sampai kemudian jadi negara. Dan biasanya nama negara itu dikaitin dengan orang pertama yang meletakkannya. Baru sekarang lahir demokrasi karena ini milik bersama, kemudian tidak ada nama negara itu dikaitkan dengan nama pribadi. Tinggal satu di dunia ini, yaitu Saudi Arabia dengan menggunakan nama keluarga. As-Su'ud, ini ada. Jadi Mamlakah As-Su'udiyahnya ini. Jadi itu kan nama keluarga sebenarnya. Jadi kalau di kita enggak, ya Indonesia kita enggak nyebut sebagai negaramu apa? Soekarnoisme kan enggak ada. Ya kita karena itu collective imagination, ya kolektif kontrak kita. Nah, kaum 'Ad itu adalah satu kaum yang diawali dari orang namanya 'Ad. Ya, menurut para mufassir, kaum 'Ad itu ada dua. Biasanya dikenal dengan 'Adul Ula sama 'Adul Ukhra. Ya. Lah yang umatnya Nabi Hud ini ada yang menyatakan ini adalah umat suku 'Ad, kaum 'Ad yang pertama. Karena kaum 'Ad yang kedua itu nanti hidup bersamanya Luqman dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam ya. Jadi wa'adun ismu rajulin summastamarra ala qaumin intasabu ilaih. Ya. Ya, kemudian orang menasabkan ke dia. Ya, oke, itu nama kaumnya, namanya kaum 'Ad. Ya, Quran menggambarkan karakternya seperti di Irama Dzatil Imad itu. Ya, Dzatil Imad yang memiliki imad. Imad itu kan pilar, toh. Ya, jadi satu negeri yang memiliki bangunan yang sangat kokoh. Ya. Dan Quran nanti menggambarkan itu yang pertama. Sementara kata Hud sendiri itu banyak, ada beberapa perbedaan makna. Yang pertama, ada yang menyatakan kata Hud itu dari kata tahawud, artinya at-taubah wal amal as-saleh. Jadi disebut dengan Nabi Hud itu ya karena banyak bertaubat dan selalu berpaling kepada kebenaran. Taba wa raja'a ilal haq. Namanya Nabi Hud. Ya.
Dari sini juga ada yang menyatakan dari sini nanti lahir kata Yahudi dan seterusnya. Ya. Wallahu a'lam. Ya, jadi hada wa tahawwada idza sara yahudiyan, ya, dan seterusnya. Makanya Nabi juga menyatakan asri'ul masyiya fil janazah wa la tuhawwidu kama tuhawwidul yahud wan nasara. Suruh cepat kalau kita ngantarin jenazah, jangan kelentam-kelentem, ya. Nah, salah satu maknanya itu orang yang makna yang kedua itu ada yang tentram, as-sakin. Ya, jadi Nabi Hud itu juga dikaitkan ke sana. Ada juga menyatakan orang yang tentram, yang tenang, yang harmonis, kira-kira kayak begitulah. Itu beberapa makna dari kata Hud, ya. Wallahu a'lam. Karena biasanya Quran itu memang memberikan nama sesuai dengan karakternya. Ya, oke. Allah menyatakan wa ila adin akhahum, saudara mereka, maksudnya kenapa kalau Quran menggunakan kata akhahum berarti nabinya itu berasal dari komunitas mereka sendiri, bukan orang luar yang diutus, ya. Nanti ada nabi yang Quran tidak menggunakan kata akhahum, saya lupa, Maftuha mungkin yang ingat. Jadi salah satu keanehan Al-Quran itu ada satu urutan ayat, tak tahu saya apa di ayat ini. Semuanya wa ila akhahum, satu tidak ada akhahumnya. Penjelasannya adalah karena dia bukan dari kaumnya, begitu. Ya, menarik ya. Atau misalnya Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah memanggil seingat saya ya qaumi. Dia bilangnya ya Bani Israel dan seterusnya. Karena bedanya kalau Nabi Musa memanggil Bani Israel qaumi karena memang dia berasal dari, sementara Nabi Isa itu berbeda. Hanya manggilnya Bani Israel, tidak memanggil wallahu alam. Ya. Oke, singkatnya Nabi Hud itu berasal dari suku Ad itu sendiri. Jadi berasal dari kaumnya. Ini penting kalau kita pikirkan, kenapa Allah mengutus nabi dari kaumnya? Karena sebenarnya agar mudah untuk tidak menolaknya dan memudahkan untuk menerima. Tetapi menarik, sampai seperti kecenderungan kita hari ini juga begitu. Kalau orang itu jauh lebih mudah menjadi nabi atau menjadi kiai di daerah rantau dibanding daerahnya sendiri. Karena kalau kita daerahnya sendiri itu wabot, banyak orang tidak percaya. Biasanya, makanya rumusnya biasanya sampean oleh anak isopo, misalnya baru moncok, lah kok gawe pondok. Nggak, di daerahnya sendiri. Karena kalau daerahnya sendiri itu banyak orang yang tidak percaya, susah untuk ngangkat. Makanya cerita pondok-pondok itu rata-rata begitu, orangnya itu pendatang semuanya. Kenapa? Karena kita tidak cukup punya alasan untuk layak disebut sebagai ustadz atau kiai. Biyen kon nyolongan pelem ae saiki ngaku ustadz ngono. Nah, menariknya nabi itu selalu diambil dari kaumnya. Kenapa? Bedanya karena nabi itu memiliki cukup alasan orang untuk percaya bahwa dia layak untuk menjadi nabi. Contohlah, mohon maaf ya, saya bukan membanggakan diri. Saya punya teman SD dulu. Terus sekarang saya bikin pondok, bikin sekolahan. Teman SD datanglah ke rumah. Terus dia ngomong, aku wis percaya lah sampean iso ngene. Soale biyen di SD wis sampean iku wis pinter dhewe. Aku percaya. Lah ngono ta. Ya iya dudu aku bangga rek. Tapi maksudnya itu orang itu kalau punya rekam jejak tertentu, terus kita melihat keberhasilannya kan jauh memudahkan kita percaya toh. Sampai nek nontok duwe kanca biyen di SD rajin, pinter, terus di SMP rajin pinter, terus dia kemudian jadi apa? Lah ya wajar malah biyen ngono lah ngono no. Tapi lek ketemu biyen duablek, nuakal, wong dadi wong suwoge, kon diceritani lah ngono to. Nah, kalau kita renungkan kenapa nabi itu dipilih dari kaumnya? Karena nabi itu memang seluruh akal sehat kita kalau kita mau gunakan untuk menolak klaim dia menjadi nabi sebenarnya terbantahkan. Itu kalau kita menolak. Karena semua prasyaratnya sudah dipenuhi. Misalnya dia jujur, dia orang yang sangat baik,
Dia tidak pernah berbohong. Jadi sebuah persyarat terus, makanya logikanya itu kalau kemudian dia mengaku jadi nabi, ya pantas. Gitu loh mestinya. Tidak ada alasan. Makanya sampean kalau melihat Nabi Muhammad, apa alasan orang menolak Nabi Muhammad? Gak ada alasan, wah Nabi Muhammad tidak pinter, gak ada. Klaimnya apa misalnya? Nabi Muhammad majnun, Nabi Muhammad syair, Nabi Muhammad begitu, nggak ada klaimnya. Muhammad mah nggak kena percaya, nggak bisa wong dialamin. Jadi itu menariknya. Demikian juga, tapi namanya manusia iri segala macam itu tetap mawon. Itu susahnya ya, karena kita ini bisa dikalahkan oleh hawa nafsu kita sendiri. Itu parahnya manusia itu. Meskipun secara akal sehat, mestinya orang itu cenderung untuk menerimanya. Oke. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Qala berkata Nabi Hud, ya qaumi, wahai kaumku. Perhatikan kalimatnya, tidak ada nisbat terhadap kaumnya. Bunyinya itu tidak dibunyi panjang, bukan ya qaumi, meskipun mestinya panjang ya, untuk menunjukkan ini emergensi, keseriusan Nabi Hud di dalam dakwah ya, nomor satu. Nomor dua, panggilan dengan memanggil wahai kaumku itu untuk menunjukkan selain keseriusan, kesungguhan ya, karena dibuang ya-nya belakangnya itu, bukan ya qaumi, mestinya lah begitu toh, wahai kaumku, itu menunjukkan kesungguhan, keseriusan. Tapi yang kedua menunjukkan cinta. Karena menisbatkan kepada diri sendiri itu menunjukkan kita mengakuinya, menerimanya. Contoh beginilah, saya kalau ada mahasiswa yang cerdas, pinter, rajin, ada orang bertanya, niku mahasiswa ini jenengan Ustaz? Oh iya, iku mahasiswaku lah, ngono toh. Tapi lah dua blek nakal, ketangkep, dipukuli orang, niku mahasiswa jenengan ta? Benar, aku kok duduk loh, lah ngono toh. Saya tidak mau mengikatkan, menisbatkan diri saya kepada dia. Penisbatan itu salah satu tanda kemuliaan, Rek. Makanya misalnya baitun, baitullah, ya toh? Itu kemuliaan. Nah, Nabi itu saking cintanya kepada umatnya, kayak apapun lah umatnya, dia masih menganggap dia umatnya. Makanya katanya para ulama itu, Nabi itu adalah orang yang paling penyayang kepada semua manusia. Orang itu kalau semakin, ini Ibnu Athaillah seingat saya, semakin orang menjadi dekat kepada Allah, cirinya adalah dia semakin luas kasih sayangnya. Makanya Nabi Muhammad disebut rahmatan lil alamin, gitu. Jadi sampai dia tidak punya perasaan jelek ke orang. Ada kisah menarik. Kisahnya ditulis oleh Imam Syarqawi ketika mensyarahi Hikam, cerita Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid sebelum tadi walinya Allah, itu suatu hari ke pasar. Terus dia melihat ada orang yang meminta-minta, kerentek dalam hatinya itu. Itu orang ya kerja gitu, apa ya? Mungkin kalau kerja dia kan tidak merendahkan dirinya dengan cara minta-minta gitu. Tidak ngomong nih, cuma di hati. Jadi, ya kerja gitu kan enak, tidak merendahkan dirinya di hadapan manusia. Udah. Setelah itu, udah. Pulang ke rumahnya, karena memang dia orang soleh, malam dengan ibadahnya lagi. Sholat, zikir. Tapi malam itu, sholat dan zikirnya terasa sangat berat, kata Imam Junaid. Terus habis itu dia terlelap, mimpi didatangi oleh banyak orang dengan membawa orang tadi ini yang meminta-minta itu, terus diletakkan di dalam nampan hidup-hidup. Terus Imam Junaid dibilangi sama orang-orang ini tadi, ayo kamu makan dagingnya orang ini sudah. Kamu kan penghibah dia waktu itu. Ayo sekarang kamu makan. Wah, dalam mimpi itu terus bangun Imam Junaid. Terus merasa menyesal sekali. Itu beda nih orang soleh ya.
Kita ngomongin orang 1000 kali gak ada mimpi-mimpinya, gak ada dinasehati. Malah juicy Ustaz membicarakan orang lain. Yang menarik kemudian, nah besok paginya dicari nih, orang gila ini di pasar ini. Begitu menarik di Imam Syarqawi menafsiri. Jadi begitu ketemu, apa katanya orang gila itu? Orang gila itu bilang dulu, kamu mau mengkritik saya lagi? Kata orang gila. Terus Imam Syarqawi menyatakan lah enggak. Terus dia menyatakan semoga Allah mengampunimu. Terus hilang orang gilanya. Ya, yaitu latihan. Apa penting buat kita itu? Sebegitu halusnya hatinya para aulia itu. Ya dah. Sampai punya pikiran jelek ke orang saja itu menghambat orang untuk bisa dekat kepada Allah. Itu katanya Ibnu Athaillah. Sekarang bayangin. Waduh, kok cek abot. Kita ini berapa banyak punya perasaan jelek sama orang. Makanya tidak jadi wali. Jadi ini wali murid. Masya Allah. Jadi sebegitu halusnya itu level wali, rek. Maksud saya itu. Hatta kepada orang yang kayak begitu saja, itu Allah menyatakan, you nggak naik kalau kayak begitu. Nggak bisa deket sama Allah. Perasaanmu sama orang masih jelek. Saya cerita haji saya ya. Umroh. Saya itu kalau umroh, salah satu yang saya minta sama Allah itu salah satunya, ini saya tidak pernah buka sebenarnya, saya buka lah. Saya selalu minta, ya Allah pertemukan saya dengan kekasihmu ya Allah. Krono yang Kanjeng Nabi tidak tahu ketemu, yang anu tidak tahu ketemu, ya dah kepingin aku ketemu waline Gusti Allah di tanah haram, lah mesti ono lah, ngono. Jadi saya tiap hari saya doa begitu. Mari sholat saya doa, ya Allah pertemukan saya Allah dengan minta ngopo maneh, saya ndak mau itu kenikmatan doh ya opo iso ketemu wong sing panjenengan cintai lah seneng lho ati kepengin ro koyo opo sih ngono. Nah, saya kan bimbing kemarin waktu umroh itu ada wong tua iku wong situ Bondo apa wong Bondowoso lah muadzin di satu masjid kampung. Saya tahu nggak bisa orang ini ndak ngerti banyak ya kecuali adan. Paling adane ya Allah ya ngono iku lah. Wong tuwa kono dulure sugih dimelokno umroh. Sepuh orangnya udah. Dan katanya istrinya dia orangnya istiqomah Ustaz. Mungkin karena istiqomah itu akhirnya iso tutuk Mekah. Wong ndak duwe kira. Dulure sing sugih dimetokno. Sekamar dengan saya. Tapi kan yang bimbing banyak toh, 3 orang kita ini. Lah, tapi wong iki pasrahe yang aku tok. Pendino ngenteli kelambiku iku setiap hari. Lah, saya kan kepingin namanya ego saya muncul. Saya kepingin bengi-bengi iku ijenan po sih yo aku kepingin yang Ka'bah ijenan nangis ngarepe kan ngono to. Koyo kan keren loh. Nangis dhewenan ning ngarepe Ka'bah. Kepingin tahajud ijenan. Dadi wallahi ini. Jadi malam hari itu saya bangun pelan-pelan saya ke kamar mandi. Biar ndak bangun ini. Nanti maksud saya kula kate-kate subuh tak balik maneh tak kancani maneh ngono. Wis, budal aku. Wis, salat tak khusuk-khusukno, murojo ambek apalan, nangis-nangis. Marino longgo kerentek di ati rek. Kaya ana perasaan di ati. Jarene awakmu ngeleki wong sing disenengi Gusti Allah. Terus kan iku kok cek nemene hatimu iku. Ngono, krasane di ati niku. Perasaan saya itu merasa gini loh. Kamu itu kurang apa? Dikasih kemudahan ilmu, dikasih lebih paham dari orang itu, wis gratisan pisan sampai tutuk kene. Mosok kon taking care wong sing tuwa koyo ngono ae sik ngambul. Terus boleh jadi wong iku sing disayang pangeran, ngono lho. Sing mbok goleki iku, sing jatiku. Aku nangis rek ngono, ya Allah astagfirullahaladzim. Kok cek nemene hatimu elek nyang wong iku. Apa mbok kira pangeran iku butuh tah nyang qiyamul lailmu? Iku duduk ngawula nyang pangeran. Kon ngawula nyang nafsumu dhewe. Apa mbok kira nulungi wong sing ndak ngerti hukum, ndak ngerti itu tapi bimbing awam iku duduk pahala. Balik aku nyang kamar mulai. Kerasa ya Allah astagfirullahaladzim. Tapi yang ngono ya jenenge hati saya tidak bener ya. Pas ngono terus tak gelok-gelok. Mosok iki wali dapat. Coba.
Ya bukan itu mungkin maunya Allah, tapi perasaan bahwa banyak orang itu dicinta oleh Allah. Salah satunya mungkin orang sing ndak duwe ilmu, yang menurut pandangan kita mungkin di bawah. Karena saya sok intelektual, ya dah. Namanya dosen, namanya bergelut dengan buku dan seterusnya. Bayangan saya orang mungkin yang disayang oleh Tuhan adalah ulama, wakola, gitu. Dibuyarkan semuanya itu, dan saya matur nuwun ya pangeran. Malu terus aku, nangis aku. Mboten ya Allah. Ya Allah kok cek nemeni aku njaluk sepuro aku nyawang iku. Wong yo ndak ngerti. Wonten napa Pak Ustaz? Mboten Pak kula disepunten. Coba, itu kenikmatan di haram. Ya, kenikmatan di haram. Lah, menarik kalau kita renungkan itu. Jadi, ya kalau kita ndak renungin ya ndak dapat, Rek. Ya maksudnya ada banyak hal yang bisa kita hikmai dari nopo namine kita belajar untuk membenahi ruhani kita nih. Yo mengabot ya, tidak punya suudzon kepada orang itu lah wabot toh manja nih. Dan kita diuji oleh Tuhan bahwa seakan-akan ketaatan kita itu terus pangeran seneng lek kene iso tahajud suwi to apa. Ibaratnya aku ndak butuh yang ibadahmu, mbok kira aku butuh dah. Saya ini sudah terpuji, gitu loh. Justru ada banyak hal ya, jadi seakan-akan nolong orang itu jauh lebih aku cintai, kira-kira begitulah. Masya Allah ya. Oke. Ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah Allah SWT, mengabdilah kepada Allah SWT, membudakkan dirilah kepada Allah SWT. Malakum, tidak ada bagi kalian min ilahin, dari Tuhan ghairuhu, selain Allah SWT. In antum illa muftarun, ndak lain ndak bukan kalian semuanya itu illa, kecuali muftarun, orang yang mengada-adakan saja, kamu yang bikin-bikin Tuhan saja. Ini memang sangat singkat ya kisahnya. Jadi Allah langsung menceritakan tentang cara Nabi Hud dalam dakwah. Ya, yang pertama menggunakan kata ya qaumi tadi untuk menunjukkan kelembutan, keseriusan. Dakwah yang pertama isinya berkenaan dengan tauhid. Ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita. Materi dakwah itu yang pertama harus berkaitan dengan kesadaran bahwa kita ini hamba, Allah itu adalah ya Allah, ya. Kita ini Rob, kita ini adalah abdun, ya. Baru nanti setelah itu ada empat hal yang dikemukakan oleh Nabi Hud itu. Setelah itu baru bahwa penegasan bahwa dia Rasulnya Allah. Setelah itu baru dia mengajarkan tentang istighfar dengan taubat, ya. Oke, kita lanjutin dulu. Wa huwa Hud alaihi salam ba'athahu Allah ila 'adinil ula wa kanu yaskununa al-ahqaf. Tempat tinggalnya kaumnya Nabi Hud ini disebut dengan Ahqaf, ya. Ahqaf adalah jamak dari haqfun, artinya al-jabal minar raml, ya, gunung dari pasir, ya gurun pasir lah daerahnya itu. Al-Ahqaf al-Jabar wal-Ghar. Wa qala Ali bin Abi Thalib al-Ahqaf wadi bi Hadramaut, lembah di Hadramaut sana. Jadi Yaman berarti kaum Ad ini, ya. Di Yaman sana kalau ngikutin ya kita enggak tahu ya pergeseran bumi atau apa. Kalau kata Sayyidina Ali di Hadramaut, ya. Tapi kalau yang penelitian tadi itu kan di Oman, ya. Wallahu a'lam. Kata Imam Qatadah, dzikra lana anna 'adan kanu hayyan bil Yaman, ya ahla ramlin, ya sama kayak tadi ya prinsipnya. Oke, kita lanjutin dulu. Nanti kalau mau lebih lengkap bisa digandeng dengan ayat-ayat yang lain ya. Tapi saya jelasin dulu karakternya umatnya Nabi Hud yang tidak ada di surah ini, tapi sebagai tambahan dulu ya. Quran mengatakan mereka ini orang yang bengis, suka menyiksa, kejam, meskipun benteng-bentengnya sangat kuat dan seterusnya, kata Al-Quranul Karim. Kenapa kata Allah SWT
Misalnya di surah Asy-Syu'ara, wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun, kata Al-Qur'anul Karim, ya. Wa idza batastum jabbarin, mereka orang yang bengis-bengis. Ya, kalau mereka menyiksa dengan kejam dan bengis. Wa idza batastum jabbarin wa tattakhiduna masani', dia mendirikan masoni, benteng-benteng, ya. Atau kalau yang di Iram tadi imad, kalau di surat Asy-Syu'ara masoni, la'allakum takhludun, agar kalian semuanya akan kekal. Ini kan berarti kalau kita ngelihat rumah orang yang begitu mega kuat, kita ngono nek, kon kate urip sak lawase ta nggih omah kok koyo. Nah kan ngono toh pikiran kita itu. Ya. Makanya salah satu doa Nabi itu menarik, ya. Allahumma inni as'alukal qasda fil faqri wal ghina, ya apalah, ya. Ya Allah, aku memohon kesederhanaan, baik dalam saya keadaan kaya atau keadaan miskin, kekurangan. Salah satu doa yang indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, dengan mental kayak begitu, singkat sekali Al-Quran menyatakan, tapi kalau kita lihat, berarti kaumnya itu sudah sangat istimewa karena bangunannya itu, dan salah satu ciri dari masyarakat itu sudah amat sangat maju, bangunan tinggi, ya. Sampai detik hari ini. Ya dah. Sampai kalau ke New York lan, ini itu toh. Kita kalau ke bedana Jakarta sama Malang lah gitu toh. Begitu yang segitiga emas, ya, loh. Ini Jakarta itu ya lah ngono toh. Gedungnya yang mencakar langit. Skyscrapers itu, ya. Lah sampai orang berlomba-lomba bikin yang tinggi. Lah menarik Quran itu, ya. Ternyata gambaran dari kemajuan satu negara itu, salah satu gambar yang paling jelas adalah yaitu punya imad, punya masone, dan seterusnya. Ya dah. Itu nomor satu. Jadi meskipun Quran tidak banyak, cuman menggunakan kalimat begitu itu aja. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Ya. Habis gitu orangnya kuat-kuat. Ya, ini kan gambaran dari mungkin weaponnya semuanya, karena itu gambarannya wa idza batastum jabbarin, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Wahai kaumku, la as'alukum, aku tidak meminta kepada kalian ajra alaihi, terhadap seruanku ini, ajra. Saya tidak minta pahala. Minta upah. Gini, ya. Salah satu ciri seseorang itu benar adalah kalau dia tidak punya agenda. Misalnya politisi itu kalau ngomong, yang diomongin benar, tetapi apakah dia benar-benar orang yang membicarakan kebenaran atau tidak, nanti kelihatan dia punya agenda atau enggak, begitu, ya. Nah, orang itu kalau tidak punya agenda, agendanya ya hanyalah menjelaskan sesuatu yang hak itu saja, bukan karena punya ini itu, ya. Contoh ini misalnya, siapa ya yang bisa, misalnya ndak apa-apa wis, presiden kita, ya. Waktu Pak Prabowo bersama siapa waktu itu, ya? Sama Sandiaga mengkritiki Jokowi habis entek ngamek, apa maksudnya? Habis-habisan. Saya mau menerjemahkan entek ngamek itu habis-habisan lah, ya dah. Tetapi begitu sekarang, ya, dengan anaknya Jokowi, pasangannya hilang, ganti memuji Jokowi. Kenapa? Karena ada agenda. Ya, semua orang itu kalau kita pikirkan selalu punya agenda. Dan kalau kita mau ngelihat orang ini benar atau enggak, ya lihat. Kalau dia punya agenda, ya biasanya itu susah untuk kita bilang bahwa dia jujur. Nah, Nabi itu memang salah satu cirinya yang membuat kita itu tidak bisa enggak kecuali mempercayainya adalah dia datang tidak dengan agenda. Dia tidak mengharapkan jabatan. Misalnya kenapa sih suara mahasiswa itu kok banyak diperhatikan dalam dunia politik? Karena mahasiswa tidak punya kepentingan, ya.
Kepentingannya adalah menyuarakan kebenaran, gitu. Mahasiswa tidak punya kepentingan, dia tidak mau bukan mau jadi running DPR, enggak. Ya, paling ya gelek sego. Makanya cenderung mahasiswa itu dianggap suaranya masih bersih, gitu, karena tidak punya kepentingan. Ya, makanya idealis, kan gitu. Lah, Nabi itu semuanya orangnya idealis, karena dia tidak punya kepentingan, dia tidak butuh perhatian dari masyarakat, dia tidak butuh apa. Satu-satunya yang dia lakukan hanyalah ya menyampaikan itu. Itu menjadi ukuran semestinya dari siapapun kalau mengukur kebenaran. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Upah saya ini tidak lain tidak bukan, yang saya harapkan hanyalah dari zat yang menciptakan saya. Dari kata fatara ini muncul kata fitrah. Makanya kalau orang sesuai dengan penciptaan asalnya, karakternya namanya fitrah. Sesuai fitrah. Ya. Afala taqilun, tidakkah kalian itu berpikir? Menariknya itu begini, Rek. Quran itu meminta kita untuk mengkajinya dengan menggunakan akal kadang-kadang, dan kadang-kadang meminta kita untuk mengkaji Al-Quran menggunakan hati. Itu menariknya. Ada orang yang mengkaji Quran itu hanya diarahkan semuanya ke spiritual semuanya. Ada orang yang mengkaji Quran dengan pendekatan yang serba intelektual terus. Dua-duanya tidak tepat. Dulu model kayak begini ini sudah dilakukan oleh kakak kelas kita. Orang Yahudi itu mengkaji kitab sucinya too intellectual. Sementara orang Nasrani itu mendekati kitab sucinya too spiritual. Quran meminta kita dua-duanya. Nah, tuh, maksudnya itu. Karena itu Quran menggunakan afala taqilun, begitu. Gini ya, cirinya akal itu begini. Kata orang Arab, arsil hakiman wala tusihi. Ya, kata orang Arab itu, kalau kayu punya masalah, ya, utuslah seorang yang cerdas, tapi jangan banyak dinasehati. Cirinya orang yang cerdas itu tidak banyak dinasehati. Contoh misalnya, saya kasih kunci sama Makhrus, terus tolong ini tolong yang AirPod terus ya, misalnya. Makhrus kalau pinter tidak butuh maksudnya kunci ini Ustaz saya antarkan ke AirPod, betul-betul. Ya, Makhrus sudah tahu maksudnya, saya dimintai tolong untuk mengantarkan ke AirPod. Dan ditanya lagi, AirPod pun di New York nopo? Enggak, ya AirPod kene maksudnya. Enggak banyak. Kalau orang itu bodoh, kita nasihatnya banyak. Petunjuknya banyak. Gitu. Tolong aku anterno kunci iki, lebokno nya mobil, marono uripno mobile, marono mlaku. Nah, kenyang terminal di kono, Ros. Tapi banyak. Sama kita kalau nasihatin, masuk ini ndak iso, kepikiran ndak iso. Nah, memang orang Arab gitu. Kalau kamu ngutus orang pinter, ndak usah banyak pakai, dan ndak suka kita kalau terang. Wis ngerti. Lihat anak kita ini, kalau terang macam, wis ngerti, aku ngerti, Karena itu bedanya orang cerdas kali tidak cerdas. Lah, di dalam Al-Quran banyak hal yang memang kita diminta untuk berpikir. Kenapa? Karena blank. Banyak blank-blanknya dalam Quran itu. Tapi apa pikirnya? Ya memang kita disuruh berpikir. Biar otak kita jalan. Itu, afala taqilun. Misalnya kalau kita mikir gini, kenapa Nabi Hud ini kok menyatakan, aku tidak minta upahku hanya dari Tuhan. Tidakkah kalian berpikir? Maksudnya apa? Nah itu tidak mungkin kecuali sampean kalau tidak menggunakan otak. Apa maksudnya Allah ini ya? Kenapa Nabi Hud menggunakan itu sebagai alasan benarnya dia bahwa dia adalah Rasulullah? Kan itu tuh argumentasinya. Lah kita harus bisa sampai ke situ. Kenapa orang bisa percaya kalau dia tidak punya agenda? Ya misalnya
Orang itu kalau membawa kebenaran, dia tidak punya alasan kecuali ya menyampaikan kebenaran itu aja. Mau dia dicaci maki, mau dia dipukul. Misalnya kalau kita punya agenda, begitu kita tidak benar, dipukul orang, lari kita. Sudah tidak mendakwakan lagi kita. Diancam orang, tidak berani kita. Tapi contoh misalnya, sampean 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sampean menyampaikan itu, mau dapat duit atau tidak dapat duit, 1 tambah 1 ya 2. Lah gitu. Mau sampean saya pukul, ayo kon. 1 tambah 1 na piro? 2, tak pateni loh. Ya tetap 2, Pak. Nggak ngefek apa-apa. Karena kita mengabdi kepada kebenaran, kan gitu. Nah, ciri dari Nabi itu adalah dia tidak minta upah dari makhluk. Jenengan semakin minta upahnya itu kepada Allah, maka semakin benar misi dakwah yang kita lakukan. Gitu poinnya itu. Ya memang berat, tapi itu yang harus jadi ukuran keikhlasan kita, ketulusan kita, benarnya kita, itu yang dilakukan. Wa ya qaumi, sekarang misi yang ketiga Nabi Hud alaihissalam, ya qaumi wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, summa tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepada Allah SWT, yursilis sama. Nah ini menjadi jawabnya ya. Jawabnya yursilis sama, Allah akan menurunkan dari langit sana, maksudnya hujan, alaikum atas kalian, midororo, hujan yang terus menerus, yang banyak ya, hujan yang bertumpah ruah ya. Wa yazidkum quwatan ila quwatikum, dan Allah akan menambahi terus menerus kekuatan di atas kekuatan lagi. Maksudnya kalian sekarang sudah hebat, kuat, bisa begini-begini. Nanti kalau kamu taat sama Allah SWT, ditambahi lagi rezekinya, kekuatannya, natural resource-nya, semuanya lah. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kalian berpaling, malah menjadi orang yang berbuat jarimah, berbuat kemaksiatan. Maksudnya kata para ulama, inilah mujizatnya Nabi Hud. Jadi mujizatnya Nabi Hud itu adalah janji. Katanya para mufassirin, Nabi Hud itu menjanjikan kalau kamu mentaati Allah, terus kamu istighfar atas dosa-dosa yang kamu lakukan, maka 1, Allah akan menurunkan hujan, karena saat itu nanti dengan perbuatan maksiatnya, nanti mereka akan mengalami masa paceklik, hujan tidak turun-turun, kekeringan di mana-mana. Nabi Hud kemudian datang dengan menyerukan kamu istighfar, seterusnya, maka mukjizatnya nanti Allah akan menurunkan air hujan dan kemudian mengokohkan kalian, menguatkan kalian, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Itu mukjizatnya. Tapi kalau kamu tidak lakukan itu, maka yang terjadi adalah semakin parah. Ya, semakin parah. Oke, jadi yang pertama, midroro artinya adalah mutatabi'an. Ya, yatslu ba'duhu ba'do, mengikuti sebagiannya dengan sebagian yang lain. Ya, karena hujan yang sangat banyak itu. Jadi ceritanya, kana qaumi Hud, yakni kaum Ad, ahla basatin wa zuru'in wa imaratin wa kanat masakinuhumur rimal allati baina Syam wal Yaman kama taqaddam fil A'raf. Jadi umatnya Nabi Hud ini adalah, kalau sekarang para, ya dulu ya mesti air dulu ya agriculture, belum ada Umi, ya diambil aja. Ya belum ada industri apapun ya, makanya agriculture. Duitnya mari dah. Tanyain Rari. Jadi yang pertama ahla basatin wa zuru'in wa imaratin. Ya. Nah, mereka itu karena pertanian dan seterusnya, kemudian apa yang terjadi? Allah menghukum mereka dengan masa kekeringan. Ya, innallaha habasa anhumul matar.
Ditanyain aja berapa anu? Sudah? Ini Ustaz 100. 100. Olah, ambilkan uangnya olah. Oh, lagi tidak dengerin. Oke, kita lanjutin. Tadi iklan ya sebentar. Innallaha habasa anhumul matar wa aqamal arham salasa sinin falam yulad lahum waladun. Jadi Allah karena mereka tidak taat dengan Nabi Hud, tidak taat kepada Allah SWT, maka Allah kemudian menghukum mereka dengan ditahannya hujan selama 3 tahun, nggak ada hujan. Dan rahim-rahim tidak ada yang hamil 3 tahun. Nah, kamu kira gampang begini nih, kalau satu Indonesia tidak ada yang melahirkan selama 3 tahun, wah bingung demografi rek. Ya. Menakutkan ya. Jadi saya tidak tahu sekarang berapa jumlah mortalitas dan seterusnya, tidak tahu saya di Indonesia. Tapi ini terjadi begitu, 3 tahun itu tidak ada hujan, tidak ada kelahiran. Nabi Hud kemudian berkata, in amantum, kata dia, jika kalian beriman kepada Allah, Allah akan menghidupkan, ahyallahu biladakum, Allah akan menghidupkan negeri kalian, wa razaqakumul mala wal mat, dan Allah akan memberikan rizki kepada kalian berupa harta benda, anak-anak, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan kekuatan, karena kekuatan mereka adalah satu, maksudnya natural resource, berupa pertanian yang subur kembali, yang kedua berupa manpower, ya, yaitu anak-anak yang dilahirkan. Karena kalau orang itu semakin tua ya tidak kuat, makanya harus ada regenerasi. Makanya kata Allah, aku akan tambahi kamu kekuatan demi kekuatan itu. Nah, tetapi menarik apa yang mereka lakukan justru sebagaimana di sini, tatawallau mujrimin, ya. Mereka alih-alih bertaat kepada perintahnya Allah SWT, akan tapi mereka malah berpaling dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Midroro adalah bentuk mubalaghah dari kata durur, wa huwa as-sabbu ay ghaziran. Ya. Jadi saking banyaknya nanti hujan akan terus menerus sebagai konsekuensi dari istighfar dan taubah. Ya, istighfar dan taubah. Qalu yahudu ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Nanti menarik ya, begitu hukumannya itu diawali dengan awan yang sangat menghitam dan mereka jingkrak-jingkrak kegirangan. Kenapa? Karena dikira kita kalau langit hitam berarti tanda apa? Tanda hujan, dikira hujan, padahal nanti itu adalah hukuman dari Allah SWT. Ya, satu ayat lagi lah. Wa qalu, mereka berkata, ya Hud, hei Nabi Hud, ma ji'tana, tidaklah kamu datang kepada kami ini bibayyinatin, dengan bukti yang nyata yang bisa kami terima menurut akal kami. Ya, dengan eviden, dengan proof. Ya, ini tentu menurut pikiran mereka dengan hujjatun wadhihah. Ya, katanya Imam Qurtubi, ya. Majitana bibayyinatin, dengan argumentasi yang clear, ya. Wa ma nahnu bitariki alihatina. Yang kedua, kata dia, karena itu kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Ya. Isroron minhum alal kufri. Ini insistennya mereka, ya, sangat parahnya mereka di dalam kekufurannya, nemen oleh kufur itu rek. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan tiadalah kami terhadapmu wahai Nabi Nuh, Nabi Hud alaihissalam, bimu'minin, orang yang percaya kepadamu. Buhtanun li'annahu atahu bimu'jizatillah, ya. Mereka tidak percaya karena mereka tidak percaya kepada Nabi Hud tadi, dianggap tidak punya bayinah. Ya. Wa in kana al-Qur'an lam yadhkur ayatun muayyanah li Hud alaihissalam wa ala ayatun, ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi meskipun Quran tidak merinci secara detail tentang apa tadi mukjizatnya, tapi barangkali mukjizatnya yaitu katanya Ibnu Ashur, ya, janjinya Allah kepada mereka
Ya, kata dia wala'alla ayatahu kata annahu wa'adahum inda bi'tsatihi biwafratil arzak wal aulad dan seterusnya. Itu katanya Ibnu Ashur. Yaitu janjinya bahwa nanti kalau dia taat sama Allah akan diguyur dengan itu. Kalau kamu tidak taat akan mendapatkan kekeringan dan seterusnya. Dan kemudian ditunjukin oleh Allah berupa kekeringan itu. Yang itu tidak wajar musim kering sampai selama 3 tahun. Itu sebagai mukjizatnya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa utiya minal ayati ma mithluhu amana 'alaihil bashar." Ya, tidak ada nabi itu yang tidak diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah berupa mukjizat. Yang kemudian membuat orang itu bisa beriman kepada Allah SWT dan seterusnya. Jadi semua nabi pasti punya. Lah tanda mukjizatnya Nabi Hud yaitu kamu pokoknya tidak iman sama apa yang akan tidak ada hujan. Beneran tidak ada hujan. Ya, itu maksudnya. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu qala inni usyidullah wa syahadu anni bari'um mimma tusyrikun. Saya kira ini besok aja wis ya. Jam piro sih maghribe? Inna qulu kami tidak mengatakan ya illa taraka melainkan i'taraka itu ditimpa kegilaan ya. Jadi orang kalau kita anggap sebagai orang gila ya, kamu sekarang kena penyakit gila, itu namanya i'taraka ba'du aliyatina, sebagian tuan-tuan kami telah membuat kami menjadi orang gila. Kenapa? Karena dianggap omongannya Nabi Hud itu ketika menasihati gini ini seperti orang gila sing ngomong ngerocos gitu loh. Kita kalau nonton orang gila kan ngomong karepe dhewe. Ini gila bisa diwong edan niku. Itu gara-gara Tuhan kita bikin dia, maksudnya patung-patungnya itu, bikin Nabi Hud kayak begitu lah, kurang ajar itu. Masya Allah ya. Karena Tuhan-Tuhan kita itu telah menimpakan illa taraka ay asobaka, menimpakan kepadamu siapa? Ba'du aliyatina, sebagian Tuhan-Tuhan kami bisuin dengan aibi jununin lisabbika iyaha, dengan kegilaan karena kamu telah mensumpah serapai Tuhan kami itu. Masya Allah ya. Kurang ajarnya mereka ini. Qala inni usyidullah wa syahadu anni bari'um mimma tusyrikun. Kata Nabi Hud, sesungguhnya aku bersaksi bersaksi kepada Allah SWT, wa syahadu anni, dan bersaksi kepada kalian semuanya, anni bari'un, sesungguhnya aku berlepas diri, mimma tusyrikun, dari apa yang kalian syirikatkan ya. Ini memang orang itu kalau sudah tenggelam dalam syahwatnya atau dalam nafsunya, itu berat untuk keluar ya. Itu yang kata Allah dalam ayat yang lain sebut balajju ya. Balajju fi utuwi wa nufur, atau di ayat lain Quran menyatakan apa yang belakangnya ya'mahun fi tughyanihim ya'mahun. Ya, laju fi tughyanihim ya'mahun. Dia akan terombang-ambing dalam orang bisa begitu emang kalau sudah sangat parah itu. Ya, sama nanti seperti yang menimpa kepada kaum Khawarij dan seterusnya ya. Saya sebenarnya ingin cerita banyak tentang Khawarij, tapi sudah masuk maghrib ya, tidak apa segini dulu lah. Dan ini pertemuan pertama setelah kita liburan. Jadi insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang ya. Masih sedikit yang kita diskusikan. Semoga nanti di pertemuan mendatang agak lebih banyak lagi. Demikian yang bisa saya sharingkan. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.